Di zaman modern, ternyata Jang Bonghuan sedang koma dan ada seseorang yang berusaha membunuhnya. Secara bersamaan di zaman Joseon, ratu tiba-tiba pingsan. Semua orang menjadi panik ketika koki istana mengatakan jika ratu tidak bernafas lagi. Sementara itu raja sedang dalam perjalanan menuju ke ruangan Huajin. Melihat Han yang hanya bisa menangis, raja menyadari ada sesuatu dengan ratu. Di zaman modern, dokter berhasil menyelamatkan Jang Bonghuan. Jantungnya mulai berdetak kembali, namun dia belum sepenuhnya sadar. Dokter mengatakan jika dia dalam kondisi vegetatif, yaitu kondisi di mana orang memiliki denyut nadi tetapi hampir tidak bernafas. Di zaman kerajaan, tabib sedang memeriksa ratu. Dan ternyata diagnosanya sama jika ratu dalam kondisi vegetatif. Raja benar-benar panik, ia pun tidak tahu apa yang harus ia lakukan untuk menyelamatkan ratu. Tabib berkata jika dia juga belum tahu, tapi lebih baik ratu dibawa dulu ke ruangan. Mendengar itu, raja pun bergegas membawa ratu. Sementara itu di tempat lain, dukun menyarankan Ibu Surijo untuk menaruh jimat di dekat ratu agar roh jahat yang ada di sekitar ratu dapat pergi. Hingga akhirnya seorang pelayan ditugaskan untuk hal ini. Di zaman modern, Jang Bonghuan merasa jika dirinya sudah berbicara, namun semua orang tidak mendengarnya. Sedangkan di zaman Joseon, tabib melakukan akupuntur ke ratu. Tiba-tiba ratu terbangun, namun tidak lama, ratu pingsan kembali. Namun setelah itu, tabib berkata masa kritis ratu sudah lewat. Huajin diberitahu Dayang jika raja tidak bisa datang. Alasannya karena raja sedang menemani ratu yang sedang sakit. Diam-diam, Dayang Ibu Surijo menguburkan sebuah jimat di sekitar kediaman ratu. Di tengah ritual, Ibu Surijo dikejutkan dengan kedatangan Huajin. Yang tanpa ia duga, ternyata selir itu mau menurut kepadanya. Ratu sudah mulai bernafas, namun ia belum juga bangun. Raja memutuskan untuk menemaninya semalaman. Di samping ratu, raja berkata ia berharap belum terlambat untuk bisa memahaminya. Di sisi lain, Byong-in mendapatkan petunjuk siapa pemilik kain yang dipunyanya. Sebab seorang Kasim pernah melihat Pangeran Yeonpyeong membakar sesuatu dan itu adalah kain yang sama. Dari situ, Byong-in pun merasa curiga jika ada kemungkinan raja di belakangnya. Ibu Suri Agung sedang berdiskusi dengan Menteri Kim. Kepala Kasim datang dengan membawa berita mengenai kondisi ratu. Sementara itu, Ibu Surijo melanjutkan ritual pengusiran roh jahat. Dukun telah membuat sebuah boneka dan menuliskan nama Kim Soyoung. Ibu Surijo teringat ucapan Huajin jika ia mau melakukan apapun untuknya. Raja terus membujuk ratu agar ia segera bangun. Di sini semakin jelas jika raja sebenarnya menyukai ratu. Meskipun menurutnya ratu tidak memiliki attitude kerajaan. Di luar, Byong-in diberitahu ayahnya jika ratu berhenti bernafas. Seketika itu juga Byong-in mencari tahu penyebabnya. Singkat cerita, Byong-in menghentikan ritual Ibu Surijo. Tak lama kemudian, Ibu Suri Agung juga masuk. Ia langsung menyindir Ibu Surijo yang selalu melakukan hal bodoh. Ibu Surijo mulai gugup dan takut saat dukun mengatakan hal yang sebenarnya. Ibu Surijo memohon ampun ke Ibu Suri Agung. Ia minta diberi kesempatan untuk menebus dosanya. Ibu Suri Agung pun bertanya bagaimana ia bisa menebus dosa besarnya. Ibu Surijo terlihat memikirkan sesuatu, lalu ia mengatakan hal yang aneh. Bahwa Ibu Suri Agung harus percaya diri karena dia sepenuhnya mengendalikan raja. Ibu Suri Agung akhirnya memberikan hukuman kepada dukun tersebut dan Dayang Ibu Surijo. Di luar, Byong-in bertanya kepada Ibu Suri Agung apakah ia merasa terganggu dengan ucapan Ibu Surijo. Ibu Suri Agung berkata akan memeriksa dan menunjukkan kepadamu orang seperti apa raja. Setelah itu Byong-in menerobos masuk ke ruangan ratu. Raja pun sangat marah. Meskipun begitu, Byong-in merasa tidak peduli. Ia ingin tetap membawa ratu pergi. Raja berkata jika ratu adalah wanitanya. Jika berani menyentuhnya, maka pedang ini akan menebas tenggorokannya. Raja meminta Byong-in untuk tidak ikut campur, sebab ia yang akan merawat ratu. Tiba-tiba Pangeran Yeonpyeong datang dan membela raja. Byong-in kemudian berkata jika ada sesuatu yang ia ingin tanyakan kepada Pangeran Yeonpyeong namun tidak saat ini. Byong-in mengancam raja jika ia membuat ratu menderita maka pasti akan ia balas. Raja akhirnya mengirimkan ratu kepada orang tuanya. Ajudan Byong-in bukannya mencari Lee Sangman, dia justru bertemu dengan temannya yang bernama Lee Sangbang.
Di sisi lain, pengawas Hong kaget ketika dipanggil ke istana. Ajudan Byong-in kena sial, ia terjebak oleh penjual gelap. Akibatnya dia dan penjual tersebut ditangkap karena menjual buku erotis. Raja bersama Pangeran Yeonpyong dan pengawas Hong berdiskusi mengenai sikap Byong-in yang melampaui batas. Menurut Raja, sepertinya mereka harus melakukan sesuatu. Ayah Ratu diberitahu jika putrinya dibawa ke rumah. Raja menemui Hua Jin dan meminta ia agar menjaga jarak dengan Ibu Surijo. Tapi ternyata Hua Jin berusaha membela Ibu Surijo. Menurutnya Ibu Surijo tidak mungkin melakukan hal seperti itu. Di sisi lain, Byong-in mengunjungi Ratu. Ia mengingat kenangan sebelum Ratu masuk kerajaan. Ketika itu, Ratu terlihat sangat bahagia. Byong-in sebenarnya ingin mencium Ratu, namun kemudian ia mengurungkan niatnya. Ajudan Byong-in dan penjual gelap dimasukkan ke dalam sel. Di situ ajudan Byong-in tertipu untuk diajari menjadi lelaki sejati. Menteri Kim mengingatkan Byong-in untuk tidak bersikap berlebihan. Memang benar Raja tidak memiliki kekuatan. Namun jika terus ditekan maka ia akan bertindak. Di hadapan Menteri Kim, Ibu Suri Agung mengeluh karena Ratu terlihat sangat lemah. Untuk itu ia khawatir jika Hua Jin lebih dulu mendapatkan keturunan. Menteri Kim meminta Ibu Suri Agung untuk tidak usah khawatir karena ia memiliki alternatif lain. Dia telah memastikan 2 kandidat lainnya untuk menjadi ratu. Han Yong melihat ajudan Byong-in dan pengawas Hong begitu akrab. Waktu yang ditunggu-tunggu datang, Ratu akhirnya sadar. Hanya saja ia terkejut melihat ruangannya penuh dengan hiasan yang terbuat dari emas. Spontan ia mengira berpindah ke kerajaan lain. Beruntung Hong Yon datang dan membuatnya sangat lega. Ayah Ratu bergegas masuk saat mendengar Ratu sudah sadar. Ratu tentu saja dibuat bingung bagaimana harus menghadapi ayah Kim Soyoung. Ia hanya bisa tersenyum di hadapan ayahnya. Ayah Ratu mengatakan jika ia sudah mempersiapkan banyak hal yang terbaik lainnya. Dokter-dokter hebat mengantri untuk mengobati Ratu. Jelas bagi Ratu ini sesuatu yang berlebihan. Tidak sampai di situ, Ratu juga dihidangkan makanan yang sangat banyak. Bahkan ayahnya menghadirkan ahli kecantikan. Byong-in ingin menjenguk Ratu, namun ia justru ditemui oleh ayahnya. Pokok pembicaraannya pun kemudian berubah. Byong-in menginterogasi ayah Ratu mengenai korupsi di istana. Dari situ Byong-in mendapatkan beberapa petunjuk. Sebab tanpa sadar ayah Ratu membongkar aibnya sendiri. Ratu tersenyum senang melihat hasil riasan. Dalam hati ia merasa jika dirinya seperti boneka Barbie. Tiba-tiba Ratu mencium aroma aneh. Ia kemudian mendekati sebuah buku. Hong Yan menjelaskan bahwa dulu Ratu senang membaca. Ratu berkata dalam hati, pasti wanita ini melakukannya hanya untuk menyenangkan ayahnya. Ratu benar-benar kaget, ingatannya tiba-tiba muncul. Di sisi lain, Raja sedang membaca sebuah buku yang berisi mengenai kejahatan orang-orang klan Kim yang paling berkuasa. Buku itu dibuat berdasarkan hasil pengamatan Raja sendiri. Sepertinya Raja akan segera bertindak. Dan diperlihatkan Raja memakai topeng sedang melakukan penyelidikan. Nah, gimana? Semakin seru kan? Jangan lupa tonton kelanjutan dari serial drama ini hanya di Mail Channel ya. Terima kasih.